Patal Karya Mandiri. Ya, kode akunnya adalah 05. Jadi 121.05. Lalu untuk bukti transaksi faktur penjualan yang keenam ke PSA Pasucen. Ya, ini kode akunnya 06. Benar semua, teman-teman? Iya, Bu. Benar, Iya, Bu. Benar, Bu. Dewi ada nggak? Dewi? Ada, Bu. Benar ya, Dew? Sama ya. Oke, sekarang lanjut ke bukti kas masuk. Ya. Bukti kas masuk ada pembayaran piutang dari PT Sutra Mulia via kasir. Ya, kalau via kasir berarti di debitnya 102. Ya, kas kecil sebesar 880.000. Lalu di kreditnya mengurangi piutang dagang. Ya, piutang dagang untuk PT Sutra Mulia 121.01 sebesar 880.000. Sama ya? Bu mau nanya. Ya. Kalau yang itunya kode akun 421-nya 0 berarti nggak usah ditulis ya? 421-nya 0. Iya, jadi nggak usah ditulis di dalam tabel. Iya, nggak usah. Oke, Bu. Karena Terima potongan kasih. penjualan ya. Iya, Iya, nggak Bu. usah. Bu, terus Ya. yang PPN-nya nggak dimasukin, Bu. Yang mana? PPN-nya yang sebesar 10% itu kan ada 80 nilainya, Bu, 80.000. Itu nggak dimasukin, Bu. Udah termasuk di piutangnya, masuk ke jumlah pembayaran piutangnya. Baik, Bu. Ya. Kalau kita mendebit pembayaran piutang, ya, itu kan piutangnya dikredit ya. Lalu via kasir berarti di debit 102. Karena jadi PPN itu timbul ketika adanya penjualan ya teman-teman. Jadi kalau kita menjual baru 421-nya di jurnal. Nah, untuk jurnal yang kedua itu juga 421-nya bukan PPN yang 80.000, tetapi yang dari 22.000. Ya, ada utang pajak pertambahan nilai. Nah, utang pajaknya ini dari 2% dikalikan dengan 100.000, ya dapat 2.000. Baru yang potongan itu dari 2% kali 1 juta dapat 20.000. Paham nggak? Paham, Bu. Jadi pajaknya 2% ya dikalikan 100.000, lalu potongannya 2% dikalikan dengan 1 juta. Ya makanya potongan 2%-nya itu 22.000. Karena potongannya itu ada untuk potongan pajak, ada untuk yang potongan dari harga kokon. Gitu ya. Lalu untuk kreditnya mengurangi piutang dagang dari Patal Maharaja Silk sebesar 1.100.000.
Kalau yang pertama itu 421-nya tidak di jurnal ya karena potongannya 0 ya. Logikanya seperti ini, Sam. Ketika PT Sutra Mulia ini beli kokonnya ya sebelum timbulnya itu piutang, itu kan sudah kita jurnal pajaknya ya ke 203. Jadi ketika dia membayar piutangnya, ya pajaknya sudah tidak kita jurnal lagi. Yang kita jurnal itu kalau ada potongan. Itu, Sam. Oke, Bu. Oke, konsepnya gitu ya. Jadi kalau pajak bayar piutang ya pajaknya udah nggak kita jurnal lagi kecuali saat pembelian ya saat timbul piutang. Oke, lanjut oke kalau salah diperbaiki di filenya masing-masing ya. Oke, lanjut ke bukti transaksi yang ketiga. Ini via kasir ya, jadi 102, lalu kreditnya 121.04 sebesar 440.000. Ya, potongannya juga 0. Lalu lanjut ke bukti kas masuk yang keempat, ini via kasir juga, potongannya 0. Jadi yang di jurnal 102 dan 121.05 untuk fatal karya mandiri. Ya, itu ada di buku 1 halaman berapa ya, fatal. Untuk kode akun pembantunya ada di buku 1 halaman bagaimana? Halaman 19. 19. Iya. Oke, halaman 19 ya. Ada 121 untuk yang piutang dagang, lalu ada akun pembantunya untuk piutang dagang. Ya, 05 untuk fatal karya mandiri. Sebesar 660.000. Itu untuk bukti kas masuk nomor 4, lalu bukti kas masuk nomor 5. Bukti kas masuk nomor 5 ini via Bank Nusantara, jadi masuk ke kas Bank Nusantara 01, lalu kreditnya adalah piutang dagang untuk PSA Pasucen. Yes, potongannya 0, jadi 770.000. Bisa lanjut ke nomor 6, teman-teman. Bisa, Bu. Oke, yang ke-6, ini ada potongan 2% ya. Ada potongan 2%, jadi kita hitung potongannya untuk pajaknya dengan potongannya untuk harga kokonnya. Ya, untuk pajaknya berarti masuk ke 203. Ya, kalau dia beli tadi kan 203-nya dikredit. Nah, karena ini ada potongan jadi kita balikin 203-nya di debit gitu ya. 203 lalu 421-nya ya. Itu sebesar 725.000 dan 203-nya sebesar 72.500. Lalu piutangnya sebesar 39.875.000. Kenapa enggak 39.077.000 itu dimasukkan di 101-nya ya, dia membayarnya. Sisanya dibalikin ke debit ya karena potongan 2%. Jangan-jangan yang model seperti ini salah semua, teman-teman.
Benar, Bu. Benar, kan ada di ini ya, di panduan ya? Ada nggak di panduan? Iya, Bu, ada, Bu. Ada ya? Oke. Mungkin secara konsep aja ya tadi ya nanyanya ya. Iya, Bu. Oke, sekarang ke bukti kas masuk 07. Bukti kas masuk 07. Ini untuk TP Sejahtera via Bank Nusantara. Jadi 101.01 lalu ada potongan 2%. Kita hitung 2% dari 2.900.000 dan 2% dari 29 juta. Ya, dapat 580.000 dan 58.000. Lalu untuk TP Sejahtera itu kodenya 02. Bisa lanjut ke transaksi yang ke-8, teman-teman. Bisa, Bu. Yang lain gimana? Terlalu cepat atau bagaimana? Aman, Bu. Bisa. Bisa mengikuti, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang yang ke-8 ya. Kita lanjut ke yang ke-8, ada potongan juga ya. Berarti kita hitung 2%-nya, potongan kita balikin ke debit. Lalu untuk Fatal Maharaja Silk itu 03. Ya, sebesar 63.800.000. Oke, yang terakhir nomor 9. Ini juga ada potongan 2%. Ya, jadi 102 karena via kasir, lalu 421, 203 dan 121.05 untuk Fatal Karya Mandiri sebesar 47.850. Oke, benar semua nggak, teman-teman? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar ya. Oke. Oke, kita masuk ke bukti pembelian. Oke, ketika kita membeli ya, berarti kita juga menjurnal PPN masukan ya di 143. Lalu kalau keterangannya jatuh tempo berarti timbul utang dagang ya. Baru di debitnya itu yang dibeli apa ya, barangnya apa. Oke, kita mulai dari yang pertama itu membeli desinfektan. Desinfektan itu kodenya 135.03. Desinfektan itu termasuk sediaan bahan penolong. Lalu teman-teman lihat di akun pembantu bahan penolong. Akun pembantu bahan penolong. Oke, ada ya, disediaan bahan penolong 135 itu untuk 01 untuk kapur, 02 untuk formalin, 03 untuk desinfektan. Jadi desinfektan kita jurnal di 135.03. Lalu ada PPN masukan ya 10% sebesar 200.000. Lalu kreditnya utang dagang ya karena kita membeli dengan jatuh tempo. Utang dagang ke Juana Chemical 202, Juana Chemical itu 04, berarti 202.04. Bener nggak teman-teman? Benar, Bu. Bener ya. Oke, lanjut ke bukti pembelian yang kedua. Ini membeli minyak ya.
Oke, minyak itu ada di sediaan bahan penolong dengan kode akun pembantu 04. Lalu ada PPN masukan 143 dan utang dagang ke Sally NV 06. Bener ya, teman-teman? Oke, sekarang yang ketiga. Pembelian pupuk kandang. Pupuk kandang itu kode akun pembantunya 07. Ya, lalu utang dagangnya ke Koperasi Tani Makmur ke 02. Oke, bener nggak, teman-teman? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar ya. Oke, nomor 4. Pembelian sarangan kokon. Sarangan kokon itu di 136.02. Ya. 136.02, lalu ada PPN masukan, lalu ada utang dagang ke Admi Solo. Admi Solo bener ya, 07 sebesar 4.125.000. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Oke, lanjut ke bukti transaksi nomor 5. Pembelian kapur. Kapur itu 135.01. Lalu 143 dan kreditnya utang dagang ke PT Kars Adi Dharma 03. Lalu pembelian pupuk. Pupuk itu 135.07, benar ya. Lalu Koperasi Tunggul itu 08. Jadi 202.08. Sambil dilihat nominalnya ya, teman-teman. Lanjut ke bukti pembelian 007, pembelian pupuk kimia. Pupuk kimia juga ada di 135.06. Lalu kita membeli ke Mardi Lestari itu 09. Jadi 202.09. Lanjut ke bukti pembelian yang ke-8, pupuk kimia lagi ya. Pupuk kimia lagi berarti 06, lalu belinya di Juwana Chemical 04. Jadi 202.04. Ya, untuk yang PPN-nya tinggal dimasukkan ke 143 sebesar 600.000. Lalu bukti pembelian 009, insektisida. Berarti di 135.08. Ya, lalu membeli ke Mardi Lestari di 09. Pembelian telur. Pembelian telur ada di 134. Tidak ada akun pembantu ya, kalau telur langsung masuk ke sediaan telur. Saya cross check dulu ya, sediaan telur. Ya, sediaan bahan baku telur itu ada di 134 ya. Dan untuk 134 itu tidak ada akun pembantunya, jadi langsung 134 saja. 134, lalu PPN masukan di 143, membeli di Candi Roto. Candi Roto itu 01. Oke, lanjut di bukti pembelian yang terakhir, yang ke-11. Membeli kapur. Kapur ada di 135. 135 itu punya banyak akun pembantu, kapur ada di 01. Ya, jadi 135.01, lalu utang dagangnya timbul untuk PT Kars Adi Dharma 03.
Gimana, teman-teman? Benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar ya. Berarti bisa lanjut ke bukti pengeluaran kas. Oke, bukti pengeluaran kas yang pertama ini pembayaran hutang dagang. Kalau pembayaran hutang dagang berarti hutang dagang yang tadinya dikredit jadi didebit ya. Lalu karena kita membayar pasti kita mengeluarkan kas. Nah, dilihat kasnya itu keluar dari bank atau dari kasir. Ya. Oke, untuk bukti transaksi yang pertama pembayaran utang dagang ke Candiroto Farm. Berarti dia utang dagang di debit 202.01 untuk Candiroto Farm, lalu di kreditnya kita mengeluarkan kas dari Bank Nusantara. Jadi kas Bank Nusantara berkurang ya di kredit 101.01. Benar, teman-teman? Benar, Bu. Benar ya. Oke, lanjut ke bukti pengeluaran kas yang kedua, membeli bahan penolong arang. Ya, arang tadi ada di sediaan bahan penolong 135.05 ya, masuk ke sediaan lalu melalui bank ya. Melalui kasir ya, jadi 102. Banknya di strip ya, jadi dia melalui kas kecil masuk di 102. Berarti kalau bukti pengeluaran kas ini juga ada kita membeli sediaan ya teman-teman. Bedanya hanya untuk yang tadi jurnal yang pertama itu dia secara kredit ya, kita belinya secara kredit. Kalau ini kita belinya kas ya, cash. Jadi kita mengeluarkan kas dari bank atau dari kas kecil. Oke, lanjut ke bukti transaksi nomor 3. Kita mengisi kas kecil. Mengisi kas kecil dari Bank Nusantara, berarti 102-nya debit, kreditnya 101.01. Oke, lalu untuk bukti transaksi nomor 4, kita membeli formalin. Ya, pembelian formalin berarti 135.02 melalui kasir di 102. Kalau biaya kirim ada nggak kode akunnya teman-teman di buku 1? Ada yang berbeda nggak jurnalnya? Biaya kirim ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Soalnya memang nggak nemu ya. Ini dari yang tahun lalu juga langsung di jurnal 2.280.000-nya ya. Karena biaya kirimnya nggak ada kode akunnya. Oke, lanjut ke transaksi yang kelima. Pembayaran hutang dagang. Untuk yang pertama untuk Koperasi Tani Makmur, yang kedua untuk PT Kars Adidharma. Ya, jadi utang dagang di debit hingga menyesuaikan di kode untuk Koperasi Tani Makmur dan PT Kars ya, 02 dengan 03, lalu melalui kas kecil. Jadi 102. Oke, lanjut ke bukti transaksi yang ke-6,
Bukti pengeluaran kas yang ke-6, pembelian kertas samak. Kertas samak ada di 136.01, jadi masuk kesediaan. Lalu ada pembelian haspel. Haspel ada di 136.03. Lalu ada biaya iklan di koran nasional. Masuk di biaya pemasaran ya, kalau biaya iklan. Masuk di 561. Lalu dilihat 561 ini ada kode akun pembantunya atau tidak. Oke, di halaman terakhir buku 1 ya, biaya pemasaran untuk biaya advertensi dan entertainment itu 73. Berarti 561.73. Lalu melalui kas kecil, jadi di 102. Oke, yang keliru silahkan diperbaiki ya, teman-teman. Lanjut di bukti pengeluaran kas 007, ini pembayaran hutang dagang ke CV Joanna dan PT Permina melalui kas kecil. Ya, jadi 20204 dan 20205 kreditnya di 102 sebesar 528.000. Oke, lalu lanjut ke pengeluaran kas nomor 8. Ini ada pembayaran upah pangkas pohon. Ya, pangkas pohon ini masuk di biaya overhead di 531. Lalu kita lihat 531 itu ada kode akun pembantunya atau tidak. Oke, pangkas pohon ada di akun pembantu nomor 21 ya. Jadi 531.21. Lalu ada PPH 21 masuk di 204 di kredit. Lalu melalui kas kecil sebesar 1.900.000. Kalau yang kurang titik 21-nya ini silahkan ditambah ya teman-teman. Oke, pembelian rak ulat. Rak ulat itu ada di sediaan perlengkapan, kode akun pembantunya 04, jadi 13604. Lalu pembelian sasak bagor ada di 05, ya 136.05. Sambil teman-teman cek nominalnya, lalu melalui kas kecil 102. Yang ke-10 pembayaran utang dagang jadi 202 untuk Admi Solo di 07 melalui kas Bank Semesta Alam di 101.02. Lanjut ke bukti pengeluaran kas nomor 11. Pengisian kas kecil jadi 102 melalui Bank Semesta Alam di 02 ya. Sebesar 10 juta. Lalu untuk transaksi nomor 12
pembayaran upah dangir. Nah, ini masuk di BOP juga ya, 531. Teman-teman lihat apakah dangir ada di akun pembantu biaya. Ada di 22, berarti 531.22, lalu ada PPh 21 melalui kas kecil ya, 102. Yang ke-13, pembayaran biaya transport telur. Itu ada di 134. Ya, jadi sediaan telur itu termasuk, kita baca ya, 134. 134, sediaan bahan baku telur di debit itu untuk harga perolehan telur, termasuk di dalamnya harga pembelian telur, biaya transport, ongkos kirim, dan sebagainya. Jadi ini masuk ke 134 ya. Transport telur itu masuk ke sediaan telur sebesar 576.000 melalui kas kecil di 102. Oke, banyak ya bukti pengeluaran kasnya ya. Yang ke-14, pembayaran hutang dagang ke PT Kars Adi Dharma melalui Bank Nusantara. Jadi 202.03 melalui kas Bank Nusantara di 101.01. Sampai sini bisa dilanjutkan teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya. Yang lain bagaimana? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, mungkin saya perbesar saja supaya kelihatan. Oke, lanjut ke bukti pengeluaran kas nomor 15 ya. Pembayaran hutang kepada Juana Chemical melalui Bank Nusantara. Jadi 202.04 dan 101.01. Lalu nomor 16 ini pembayaran hutang dagang juga ke Mardi Lestari, berarti di 09 Mardi Lestari, lalu melalui kas Bank Nusantara di 01. Nomor 17, pembayaran upah pangkas pohon, ya tadi sama seperti tadi masuk di biaya overhead. Pangkas pohon itu biaya akun pembantunya 21, lalu ada PPh 21 dan melalui kasir ya. Jadi di 102. Nomor 18, pembayaran hutang dagang ke Admi Solo sebesar 4.125.000 melalui Bank BHLN, berarti 101.03. Nomor 19, pengisian kas kecil 102 melalui kas Bank Nusantara. Oke. Lalu nomor 20, pembelian snack rapat. Teman-teman harus cek juga di buku satunya ya. Snack rapat itu ada di 551. Ya, lalu apakah ada kode akun pembantunya untuk makanan rapat, biaya rapat ada di 63. Ya, jadi 551.63 lalu melalui kas kecil sebesar 500.000. Biaya rapat dan pertemuan ya. Oke, lanjut ke nomor 21.
Pembayaran hutang dagang ke Candi Roto. Ya, 202 untuk utang dagang melalui Kas Bank Nusantara di 01. Lalu ini ada BOP lagi, pembayaran upah untuk dangir dan pemupukan. Teman-teman lihat dangir itu akun pembantunya 22. Lalu untuk pemupukan akun pembantunya 24. Jadi masuk di BOP semua ya, 531.22, 531.24, lalu di kreditnya ada PPh dan ada kas kecil. Nomor 23, pengisian kas 102 10 juta, ada pembayaran hutang dagang 202.03 melalui Kas Bank Nusantara di 01. Iname Kokon. Berarti masuk di sediaan ya, kalau Iname ya, Iname ada di sediaan di 133. Lalu kita lihat ada Iname Kokon tidak di akun pembantu. Ada di 38 ya. Jadi 133.38 melalui kas kecil di 102. Selanjutnya, pembayaran upah pangkas pohon lagi di 531.21 melalui kas kecil ya di 102. Oke, bisa kita lanjut ke tabel selanjutnya. Oke, untuk nomor 26, pengisian kas kecil di 102 melalui Kas Bank Nusantara di 101.01. Lalu selanjutnya, pembayaran biaya angkut kokon. Oke, teman-teman harus cek buku satunya juga, itu memastikan ya. Oke, biaya angkut kokon itu ada di 561. Dan akun pembantunya untuk biaya angkut kokon ada di 71. Ya, biaya angkut dimasukkan ke biaya pemasaran di 561. Lalu kode akun pembantunya masuk ke 71 melalui kas kecil di 102. Lalu pembayaran upah dangir sama seperti sebelumnya ya, di 531.22 melalui kas kecil di 102. Ya, lalu di jurnal juga PPh 21-nya di kredit. Lalu nomor 29, pembayaran hutang dagang ke Koperasi Tani Makmur di 02 melalui Bank Semesta Alam di 101.02. Oke, nomor 30 ini agak banyak ya transaksinya, teman-teman. Oke, masuk ke BOP. Ya, kita lihat akun pembantu untuk dangir itu 22, untuk insektisida itu 23, lalu pekerja perkebunan itu 25. PPh 21 di 204 dan melalui Kas Bank Semesta Alam.
Sudah benar belum yang nomor 30? Benar, Bu. Ini yang lain diam saja. Sudah benar atau belum? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar ya. Oke. Memastikan ya teman-teman. Karena kalau saya lanjut, ya sambil di cross check ya. Oke, nomor 31. Pembayaran gaji ya. Kita lihat gaji itu masuk di ada gaji dan upah pegawai perkebunan ya di 531. Lalu untuk seksi persiapan di 541 gajinya juga masuk di BOP. Lalu untuk manajer dan pegawai admin. Manajer dan pegawai admin itu ada di 551 untuk biaya administrasi dan umum. Lalu untuk bagian pemasaran itu di 561. Lalu untuk gaji pegawai itu kode akun pembantunya 31. Jadi gaji pegawai ini masuknya di 31 semua ya. Mau dia untuk seksi perkebunan, mau buat seksi persiapan, itu masuknya di 31. Jadi dia tidak dipisahkan ya, kode akun pembantu gaji pegawai untuk seksi perkebunan, untuk seksi persiapan itu tidak dipisahkan ya. Kadang ada perusahaan yang dipisahkan juga ya. Jadi 31 misalnya gaji pegawai seksi A, 32 gaji pegawai seksi B ya, tapi ini hanya 31 saja ya. Tinggal dilihat untuk masing-masing pembayaran gajinya ini masuknya di mana ya. Ada di penjelasan di masing-masing kode akunnya, teman-teman. PPh 21 langsung ada totalnya ya, 1.191.500. Pembayaran melalui Bank Semesta Alam di 101.02. Oke, sekarang jaga malam ya. Jaga malam itu ada di kode akun pembantu nomor 32. Ya, jadi kode akun pembantunya langsung 32, tinggal dilihat untuk yang satu untuk seksi persiapan, yang satu untuk seksi sericulture. Ya, jadi yang satu di 541, yang satu di 542. Lalu ada PPh 21 melalui kas kecil. Biaya pemeliharaan gedung masuk di 532 di BOP, seksi umum. Lalu untuk pemeliharaan gedung, kode akun pembantunya ada di 52. Ya, jadi 532.52. Lalu pembayaran cetak laporan di 551.61. 61 biaya cetak ya, biaya stationeries dan cetak. Melalui kas kecil di 102. Ke nomor 34, pembayaran upah pangkas pohon di 531.21 melalui kas kecil. Nomor 35, Nama Kokon masuk di 133.38 melalui kas kecil ya.
Lalu ada pengisian kas kecil melalui Bank Nusantara. Oke, sampai sini bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Oke, lanjut ke nomor 37, bukti pengeluaran kas. Nomor 37, pembayaran hutang dagang melalui Bank BHLN 202.08 dan 101.03. Lalu pembayaran biaya angkut kokon di 561.71. Jadi kalau biaya angkut kokon ini sendiri ya tetap jadi akun pembantu biayanya sendiri dibandingkan telur. Ya kalau telur dia nggak ada masuk ke biaya pemasaran. Ya, jadi langsung masuk ke sediaan telur. .561 melalui kas kecil di 102. Pembayaran upah ini sama seperti sebelumnya ya. Ada untuk dangir, lembur pangkas pohon, dan pemupukan. Nah, ini diperhatikan untuk dangir, lembur, dan pemupukan itu masing-masing kode akun pembantunya berbeda. Ya. Untuk dangir 22, untuk lembur pangkas pohon itu masuk di pangkas pohon 21, lalu pemupukan 24. Ada PPh 21 dan melalui kas kecil di 102. Masuk di nomor 40, upah pekerja langsung. Biaya petik daun. Biaya petik daun ada di sediaan produk dalam proses di 132. Ya, 132 debit itu untuk sediaan bahan baku telur, penggunaan biaya tenaga kerja langsung, biaya pemeliharaan ulat kecil, biaya petik daun, pemakaian telur ulat sutra, dan biaya overhead. Jadi masuknya di 132. Lalu kita lihat di akun pembantunya, biaya petik daun ada di 35. Ya, jadi 132.35. Lalu pengapuran ulat besar. Pengapuran itu ada di 36, kode akun pembantunya. Jadi pengapuran ulat besar 36, pengapuran ulat kecil juga 36 ya. Tidak dibedakan ini teman-teman. Tapi kita lihat apakah di akun biayanya itu dibedakan atau sama. Jadi memang buku 1 ini harus sering-sering dicek ya teman-teman. Pengapuran. Ada ya, pengapuran ulat kecil itu di 541. Ya, 541 sebesar 76.000. Lalu pengapuran ulat besar itu ada di 542.
Lalu ada PPh 21 dan melalui kas kecil ya. Selanjutnya nomor 41. Pemeliharaan ulat kecil. Kita lihat di akun pembantunya dulu saja. Pemeliharaan ulat ada di nomor 37. Lalu pemeliharaan ulat. Kalian masuk di mana? 132 atau kode akun yang lain? 132, Bu. 132 ya. Oh iya ya, biaya pemeliharaan ulat kecil. Ada ya. Di 132. Titik 37, lalu ada PPh 21 melalui kas kecil. Oke, ini biaya listrik, biaya komunikasi, kita lihat dulu di akun pembantunya. Semua punya caranya masing-masing ya. Kalau mau lihat di akun biayanya dulu boleh ya. Di pembantunya dulu boleh. Oke, biaya listrik itu akun pembantunya 51 ya. Lalu untuk biaya komunikasi 62. Lalu snack rapat 63. Biaya lain-lain bagian administrasi ada di 64. Ya, tinggal kita lihat biayanya listrik masuk ke mana ya. Seharusnya di BOP ya. Oke, listrik ada di BOP ya. Untuk seksi umum ada biaya listrik di 532. Lalu biaya komunikasi ada di 551. Snack rapat juga ada di 551. Biaya lain-lain bagian administrasi itu juga ada di 551. Melalui kas kecil di 102. Oke, benar nggak teman-teman? Benar, Bu. Oke, bukti pemakaian barang dan gudangnya sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Oke, sebenarnya untuk bukti pemakaian barang gudang ini untuk kode akun di kreditnya itu sudah ada keterangannya di bukti transaksi masing-masing ya, teman-teman. Jadi untuk kode akun di kreditnya ya tinggal 137 semua ya. 137. Tapi untuk kode akun yang di debitnya. Untuk BPBG nomor 01 di debitnya kode akunnya berapa? Kalau jawaban kalian berapa? 61, Bu. Iya, 61 itu kode akun pembantunya, tapi yang kode akun biayanya masuknya kemana? 551, Bu. 551 ya. Jadi 551 di kode akun, baru di pembantunya masuknya ke 61. Bener ya?
Nomor 2, ini kode akun di kreditnya 135 ya, sudah ada keterangannya. Tinggal teman-teman tulis aja. Ini 137, ini 135. Oke, tinggal lihat di bahan penolong. Berapa kode akunnya? 531, Bu. 531 ya. 531. Untuk yang kode akun pembantunya berbeda-beda nih ya. Pupuk kimia, pupuk kandang, insektisida ini berbeda-beda. Pupuk kimia berapa? 06, Bu. Pupuk kimia berapa? 06, Ibu. 06. Oke, dilihat ini kan bahan penolong. Kalau 06 itu masuknya kesediaan. Ya, karena ini bahan penolong, berarti lihat di biaya bahan penolong. Untuk biaya bahan penolong, itu pupuk kimia kode akunnya nomor 17. Iya Bu, 17. Oh iya Bu, saya mau nanya Bu, ini kan berarti kalau yang kode akun yang di debit kan 531 sama 17. Tapi kalau yang di kredit yang 06 itu Bu, atau bukan? Kalau yang di kredit berarti 135.06 gitu ya? Iya Ibu. Iya benar. Ya. Baik Bu, terima Karena kasih. sediaannya berkurang ya, Jess. Ya, di debit itu bertambah, lalu yang di kredit sediaannya berkurang. Ya. Yang untuk pupuk kandang, berapa pupuk kandang? 18. 18, Bu. 18. Lalu untuk akun pembantu di kreditnya berarti di sediaan 07. 35.07. Ya. 35.07. Insektisida 08, tapi di akun pembantunya masuk di 19. Oke, mungkin bisa angkat tangan yang mau menjawab BPBG nomor 3. Angkat tangan di Zoom. Jessica. Siap-siap yang lain ya, dipersiapkan jawabannya untuk BPBG selanjutnya. Silakan Jess nomor 3. Ini yang di debit dulu atau di kredit dulu Bu? Yang di kredit dulu saja, kan 135 yang di kredit. Baik Bu, untuk yang akun di kredit, disinfektan alat ulat kecil 135,03. Lalu untuk yang di debitnya 541.15. Ya. Terus yang disinfektan alat ulat besar di kredit 135.03, yang di debitnya 542.15. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Ya, yang terakhir untuk bahan bakar mesin itu akun PDP, itulah yang di kredit 135.03. Lalu untuk yang di debitnya 532.16. Ya. Ya Bu, terima kasih. 1, akun pembantunya untuk
persediaan, yang satu lagi untuk biaya ya. Bener ya, nomor yang 03 Bu, ya. punya saya di bahan bakar mesin untuk akun pembantu di kredit itu 135.04. 13 5.04. iya betul. Jessica juga jawab 04. Tadi menyebutnya 03, Bu. 03 apa 04, Jess? Bilangnya 03 tapi 04 tulisannya. Maaf. Oh. Tulisannya 04, bilangnya 03. Makasih koreksiannya, Jacqueline. Sama-sama, Jess. Kalian ngomong wajahnya nggak ditampilin ya. Oke, nomor 4 ada yang mau coba? Silahkan angkat tangan. BPBG nomor 4. Oke, Hilgar. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan untuk BPBG-nya untuk nomor 4. Ini yang pertama itu untuk akun pembantu di kreditnya, pupuk kimia itu 135.06. Lalu kode untuk akun di debitnya itu 531.17. Lalu untuk pupuk kandangnya itu akun pembantu di kreditnya 135.07. Untuk akun pembantu di debitnya 531.18. Lalu yang terakhir itu insektisida, akun pembantu di kreditnya 135.08 dan akun pembantu di debitnya 531.19. Sekian. Benar ya. Silakan teman-teman yang lain koreksi di pengerjaannya masing-masing. Sekarang BPBG 05. Oke, mau coba Farel. Mau nyoba, Bu. Silakan. Untuk yang nomor 5, kode akun di kreditnya itu 136, untuk kertas samaknya kode pembantunya 01 untuk yang di kredit. Kemudian untuk yang di debit itu 541,41. Kemudian untuk sarangan kokon, akun pembantu di kreditnya itu 02, kemudian untuk di debitnya itu kode akun 542,42. Kemudian untuk Haspel, akun pembantu kreditnya 03, kemudian untuk yang di debitnya itu 541,43. Terus untuk Rakulat, akun pembantu di kreditnya itu 04, untuk kode akun di debitnya itu 542,44. Kemudian untuk Sasak Bagor, akun pembantu di kreditnya 05, untuk di debitnya 542,45. Sekian, Bu. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini saya di kampus malah mati lampu. Sebentar saya buka pintu dulu ya. Baik, Bu. Oke, secara cepat aja ya. Ini wifi-nya juga tadi mati nih, saya pakai handphone. Semoga masih bisa ya. Oke, untuk BPBG nomor 6. 8 ini teman-teman. Oke, nomor 6 Cindy Teresia. Ya, Bu. Untuk yang nomor 6 itu kode Cindy sebelumnya disebutkan saja langsung yang kredit. Urutannya iya. berapa gitu Iya. ya. Oke, baik, Bu. Untuk kapur untuk kreditnya itu 01 135.01, yang formalin 135.02, yang arang 135.05. Untuk yang debitnya untuk kapur 135.12,
formalinnya 135.13 dan arang 135.14. Gitu, Bu. Oke, kayaknya yang di debitnya agak keliru ya. Ada yang mau Iya, Bu. memperbaiki? 541, Bu. Siapa yang mau memperbaiki ini? Matilda ya? Siapa? Matilda atau Maya? Oh iya, Bu, 541.12, Bu. Gimana, Cindy? Iya, Bu, iya, Bu. Iya, Bu. 541. Jadi kapurnya itu kode akun. Oke, ini siapa yang mau jawab ini tadi? Iya, Bu, benar, Bu. 541.12 untuk yang kapur, yang formalin, yang untuk di debitnya 541.13, yang arangnya 541.14 gitu, Bu. Maaf, Bu. 541 12, 13, 14 ya. Iya, Bu. Oke, yang selanjutnya BPBG nomor 7. Matilda. Baik, Bu. Untuk kapurnya itu akun pembantu di kreditnya itu 13501, formalin 13502, dan arangnya itu 13505. Dan untuk debitnya itu untuk kapur 542.12, formalin 542.13, dan untuk arangnya 542.14, Bu. Oke, 542 atau 541? Kapur, formalin, arang. Punya saya 542, Bu. Untuk produksi 542, 542, Bu. Saya ya, juga, Bu. seri kultur departemennya di biaya overhead seksi seri kultur 542, Bu. Oke, sebentar. Seri culture. Oh ya, 542 ya. Oke, benar. Selanjutnya BPBG nomor 8. Maya. Iya, Ibu. Jadi untuk BPBG nomor 8-nya itu yang pertama untuk akun pembantu di kredit telurnya itu 134.134 untuk akun pembantu di debitnya itu 541.10, Bu. Oke, kalau 134 itu kan tidak ada akun pembantunya ya. Jadi 134 saja. Kamu tadi 134 titik berapa? Oh maaf Bu, salah baca. Maksudnya itu akun pembantu di kreditnya 134 saja gitu, Bu. Oke, lalu di debitnya? Untuk di debitnya itu 541.10, Bu. Kalau telur Mas? Saya 132, 132, Bu. 132 ya. Kalau telur itu nggak masuk di BOP. Ya pasti masuknya di sediaan. Yang benar 132 ya, teman-teman. Silahkan diperbaiki di tempatnya masing-masing. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau telur sudah pasti di sediaan. Oke, lanjut ke nomor 9. Oke, sudah hidup lampu ya, sebentar ya. Bisa-bisanya kampus mati lampu. Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 9, Ibu. 9 ya, 9, Bu. Efri, silahkan Efri. Iya, Bu. Silakan BPBG nomor 9. Ya Bu, jadi untuk disinfektan alat-alat kecilnya itu 135 untuk akun di kreditnya itu 135.03 untuk yang disinfektan alat-alat besarnya itu 135.03 untuk bahan bakar mesinnya itu 135.04 Bu. Lalu untuk
akun di debitnya itu disinfektan alat ulat kecilnya itu 541.15, untuk disinfektan alat ulat besarnya itu 542.15, untuk bahan bakar mesinnya itu 532.16, Bu. Ya. Bener ya. Sekarang nomor 10. Nomor 10, Deborah. Ya Bu, terima kasih untuk BPBG nomor 10 itu untuk akun pembantu di kreditnya itu ada satu, untuk pupuk kimianya itu 135.06, dan untuk akun debitnya itu 531.17, dan untuk pupuk kandangnya bagian kreditnya itu 135.07, dan untuk debitnya itu 531.18, dan untuk inspeksi dannya itu ada 135.08, dan untuk debitnya itu 531.19. Oke, benar ya. Oke, sekarang nomor 11, Clara. Iya, Bu, terima kasih. PPGP nomor 11 Itjen kredit kapur di 13.01 yang bagian 1.12, kemudian yang formaldehyde 135.02, 541.13, yang bagian kredit itu 05, yang bagian debit 541.14 ya. Oke, sekarang yang nomor 12, Michelle. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk nomor 12 itu yang pertama kapur. Untuk kapur itu kode akun yang dikredit 135.01, dan akun yang didebit itu 542.12. Kemudian untuk yang formalin itu 135.02, dan akun yang didebit itu 542.13. Dan yang terakhir itu arang, kode akun yang dikredit itu 135.05, dan yang didebit itu 542.14, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, benar ya. Selanjutnya BPBG nomor 13. Bentar ya teman-teman, ini. Oke, nomor 13, John Erickson. Baik, Bu. Saya ingin coba untuk yang nomor 13, yang pertama itu untuk kertas samaknya itu untuk di kreditnya 136,01, di debitnya itu 541,41, sarangan kokon di kreditnya itu 136,02, di debitnya 542,42, terus yang hasilnya di kreditnya 136,03, sementara debitnya 541,43, dan rak ulatnya di kredit 136,04 dan di debitnya 542,44. Dan yang terakhir itu sasak pagor di kredit 136,05 dan di debit 542,45. Kita sebentar, saya tutup pintu dulu, berisik ya. Oke, sekarang nomor 14, ada Feby.
Baik, Bu. Terima kasih. Yang untuk BPBG nomor 14, akun pembantu di kreditnya itu pupuk kimia 135.06 dan akun pembantu di debitnya 531.17. Pupuk kandang, akun pembantu di kreditnya 135.07 dan di debitnya 531.18. Insektisida, akun pembantu di kreditnya 135.08 dan akun di debitnya 531.19. Oke, benar ya. Selanjutnya BPBG nomor 15. Erna. Baik, Bu. Untuk yang telur, akun di kreditnya itu 132. Untuk akun di debitnya 541.10, Bu. Di kreditnya berapa? Di kreditnya 132, Bu. Kreditnya 134. 134, Bu. 134. 34 atau 132, R? Maaf, Bu, 134. Kan sudah ada di transaksinya ya 134, baru di debitnya ke 132 titik berapa? 10, Ibu. Oke. Oke, teman-teman ya. Reviewnya sudah selesai ya. Silahkan diperbaiki di filenya masing-masing. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke buku pembantu sekaligus mengumpulkan yang buku 2 yang sudah diperbaiki. Itu ya. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah mengerjakan dengan baik ya teman-teman. Ya, untuk yang kedepannya, untuk sesi yang ini bukan yang ke-7 ya ini. Kalau kita ini sudah yang ke-8 ya minggu depan. Oke, ini pembukuan bukti transaksi ke dalam buku pembantu. Nah ini hanya 1 minggu teman-teman waktunya ya. Jadi semoga nanti bisa dikerjakan dengan maksimal, baru nanti kita UTS. Ya UTS-nya nanti kita juga ada ujian, ya biasanya untuk AKBTM nanti soalnya pilihan ganda. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bisa on cam dulu sebelum saya lupa wajah kalian, teman-teman. Oh, Cindy-nya ada 2 ya? Cindy Teresia sama Cecilia Cindy. Iya, Bu. Iya, Bu. Cecilia Cindy nama panggilannya siapa? Sisil, Bu. Sisil, yang satu Cindy ya. Kalian ini selain AKBTM ikut MK1 ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Tapi apakah semuanya ikut MK1 dengan saya? Kayaknya enggak ya? Semua sih, Bu, yang di kelas kita. Semua? Oh. Iya, Ibu. Priscilla lagi mau kemana? Oh, saya mau pulang ke Magelang, Bu. Ada yang nyetirin? Ada. Ya? Ada, Bu. Oh, ya. Jangan sampai Zoom sambil nyetir ya. Berarti tadi nggak ikut review dong?